Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya, bagaimana cara mengkonversi bilangan. Jadi, konversi bilangan ini biasanya digunakan untuk banyak kepentingan ya, khususnya di dunia komputer. Salah satu contohnya saat kita akan mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal atau menjadi bilangan heksa. Ini biasanya ada pada IP address gitu ya. Ada pada pemrograman. Ini biasanya sering sekali digunakan. Yang pertama-tama yaitu konversi bilangan biner menjadi desimal ya. Jadi sistem numerik bilangan biner itu disebut juga basis 2 ya. Ini memiliki dua nilai, yaitu hanya 0 dan 1. Oke, biner hanya terdiri dari 0 dan 1. Lalu sistem numerik desimal itu disebut basis 10, memiliki 10 nilai yang mungkin. Jadi kombinasinya itu 0 sampai 9. Jadi totalnya 10. Biasanya untuk menghindari ambigu gitu ya, saat kita menuliskan sistem numerik gitu ya, biasanya kita menggunakan namanya subscript ya. Jadi menggunakan subscript. Misalnya angka biner 100111100 itu bisa dituliskan basis 2 dengan penulisan jadi 100111100 basis 2. Angka desimal 156 itu dapat ditulis menjadi 156 basis 10 dan dibaca 156 basis 10. Begitu cara membaca bilangan biner dan bilangan desimal ya. Jadi ada dua cara. Ini cara yang pertama menggunakan notasi posisi ya. Jadi bila menggunakan teknik notasi posisi, itu langkah pertama tulis bilangan biner dan tulis juga pangkat dari angka 2, di mana pangkat terus meningkat dan dimulai dari digit paling kanan lalu lanjut ke kiri. Jadi gini ya maksudnya. Ini kita tuliskan dulu 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n, di mana panjangnya ya, itu sesuai dengan bilangan biner yang akan kita rubah. Lakukan ini pangkat dari angka 2 dimulai dari pangkat 0 ya, jangan lupa bukan mulai dari 2 pangkat 1 tetapi 2 pangkat 0. Lakukan perkalian tiap-tiap digit bilangan biner dengan setiap pangkat dari angka 2. Jadi tuliskan juga gitu ya, nilainya ini karena dimulai dari 1 dari belakang ini ya, dari sebelah kanan, dari 1 sampai 128. Contoh angkanya, misalkan tadi kita akan merubah ya, bilangan biner 100111111, ini memiliki 8 digit angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang akan kita rubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga harus ada 8 deret bilangan. Nah, ini yang memiliki 8 angka. Jadi dimulai dari 1, 2, ini merupakan hasil kalinya ya. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 7 itu 128, gitu ya. Lalu tuliskan digit angka biner di bawah daftar kuadrat 2. Tadi sudah dikuadratkan kan? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan ini sampai 2 pangkat 7. Lalu di bawahnya ada angka biner yang akan kita rubah. Sepanjang 8 bilangan juga, 8 deret bilangan. Nah, ini ada nilainya kan, 1010. Nah, tuliskan angka biner tadi di bawah angka hasil pangkat 2 tadi. Sehingga setiap digit biner itu memiliki kuadrat angka masing-masing. Jadi di kanan angka biner itu sejajar dengan angka. Jadi ini sejajar ya. Ini masing-masing sejajar.
Dan terakhir, tuliskan nilai akhir setiap kuadrat 2. Jadi sisirlah setiap digit angka yang biner. Jika digitnya adalah 1, tulis kuadrat 2 pasangannya. Jadi yang ditulis nanti yang isinya hanya 1 ini. Yang 0 ini tidak usah. Gitu ya. Jadi tulislah jawaban Anda dengan subscript basisnya. Jangan lupa, tadi kita biner itu basis 2, sedangkan hasil bilangan desimal kita itu basis 10. Jadi 155 basis 10. Jadi konversi dari bilangan biner 1001111 basis 2 itu sama dengan 155 basis 10. Nilai 155 tadi didapatkan dengan menjumlahkan nilai kuadrat 2 tadi dengan sesuaikan dengan posisi bilangan biner yang bernilai 1. 128 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 155. Oke. Ada cara kedua yaitu menggunakan pengalian 2. Jadi langkah pertama tuliskan dulu angka binernya. Misalkan 1011001 basis 2. Mulailah dari kiri, kalikan 2 total penjumlahan sebelumnya dan tambahkan digitnya. Nah, di sini 0 dikali 2 ditambah 1 ya, sama dengan 1. Kalikan 2 total penjumlahan Anda sekarang dan tambahkan digit selanjutnya. Lah, hasil penjumlahan sekarang kan 1. Tambahkan digit selanjutnya. Digit selanjutnya 0. Digit selanjutnya 0. Berarti 1 ya, ini masuk ke sini dikali 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ulangi langkah ini ya sampai panjang bilangan binernya ya. Nah, ini yang terakhir misalkan nilainya penjumlahannya 44 dikali 2 ditambah 1. Lah ini angka 1 yang paling depan ya, paling ujung sebelah kiri dari bilangan biner kita sama dengan 89. Jadi hasilnya 1011001 basis 2 sama dengan 89 basis 10. Lalu kita berlanjut ke konversi desimal ke biner ya. Jadi kalau kita mengkonversi bilangan tadi biner ke desimal, itu juga mirip kalau kita membalikkannya lagi dari desimal ke biner gitu ya. Jadi pertama tuliskan dulu jawaban bilangan bulat atau hasil baginya. Jadi kalau tadi itu dipangkat 2, kok sekarang dibagi ya. Jadi nilai yang desimal kita 156 basis 10 sekarang. Berarti 156 ini saya bagi 2 dulu. Sama dengan berapa? Itu kenapa di sini ditulis 0 gitu ya. Jadi kita lihat sisanya. Jadi sisanya itu 0 atau 1. Jadi di sebelah kanan dari bilangan yang dibagi. Jadi silakan dibagi lalu tuliskan sisanya 0 atau 1. 156 bagi 2 gitu ya, itu 78. Ini 0, tidak ada sisa. 78 bagi 2 ini 0, 39. 39 bagi 2 ada sisa 1, itu 19. Begitupun seterusnya. Ketika bilangan yang dibagi adalah bilangan ganjil, maka pasti akan sisa 1 tadi. Nah, ini kan bilangan ganjil semua, sisa 1. Kalau genap dia pasti 0. Jadi lalu kita susun gitu ya, urutannya nilai ini dari yang paling belakang, ya. Jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Jangan terbalik ya. Jadi 156 basis 10 sama dengan 100, 1100 kuadran 2. Berikutnya konversi bilangan desimal ke heksa ya. Jadi sebelum kita mulai konversi, kita harus mengetahui dulu ya bahwa bilangan heksadesimal ini itu merupakan bilangan basis 16 gitu ya. Kenapa bilangan basis 16? Karena simbol gitu ya dan angka yang digunakan berjumlah 16.
Jadi silakan kalau tidak percaya dihitung 0, 1, sampai 9, lalu ditambah A, B, C, D, E, dan F. Ya, itu jumlahnya 16. Lakukan pembagian angka desimal dengan 16 tadi, karena memang jumlah bilangan desimal itu 16. Gunakan angka hasil bagi untuk operasi selanjutnya. Lalu konversikan sisa hasil bagi ke heksadesimal. Ulangi terus hingga hasil bagi sama dengan 0. Ini adalah langkah-langkah kalau kita akan merubah. Contohnya seperti ini, gitu ya. Misalkan saya punya nilai bilangan desimal 429 basis 10. Mau saya rubah ke bilangan heksa, gitu ya. Berarti saya harus membaginya dulu dengan 16. 429 ini saya bagi 16. Hasil bagi desimalnya itu 26. 26 ini sisa 13. Nah, 13 ini ada di urutan keberapa dari deret bilangan heksadesimal yang mulai dari 0 sampai F ini ya. Jadi ada kombinasi angka, bila lebih dari angka 9 akan dilanjutkan ke huruf A sampai F. Jadi 13 itu D ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. 10 itu A, 11 B, 12 C, 13 D. Jadi sisa 13 tadi bila dikonversikan menjadi huruf D. Nah, begitupun seterusnya. Tadi hasil bagi desimalnya kan 429 per 16 itu 26. Lalu 26 dibagi 16 lagi. Hasil baginya itu 1. Di sini ada sisa hasil bagi ke heksadesimalnya itu 10. Jadi 10 itu huruf A. Berikutnya, pembagian dibagi lagi. 1 dibagi 16 gitu ya. Hasil baginya sudah nggak ada lagi. Sedangkan jadi 0, sisanya itu 1. Jadi 1 dalam konversi bilangan heksadesimal berarti dia nilainya 1. Jadi di sini 429 basis 10 sama dengan I dimulai dari yang paling akhir ya, I, A, D, basis 16 gitu ya. Ini heksadesimal. Ini menandakan bilangan heksadesimal. Subscript yang di 16 ini menandakan bilangan heksadesimal. Jadi ada setelah kita bisa dari desimal ke heksa, kita bisa mengkonversikannya kembali dari heksa ke desimal. Jadi tadi kita sudah belajar gitu ya, angka desimal adalah hasil penjumlahan dari setiap digit angka yang dikalikan dengan 10 pangkat posisi digit tersebut. Posisi digit itu dimulai dari 0, yang merupakan angka paling belakang dari bilangan desimal. Sama juga halnya dengan bilangan desimal, bilangan heksadesimal itu direpresentasikan sebagai bilangan desimal dengan cara menjumlahkan setiap digit angka dikalikan 16. Kalau tadi kan, kalau kebalikannya dari desimal ke heksa eh, itu dibagi 16. Kalau sekarang kebalikannya dikalikan 16. Contohnya, saya punya 198B basis 16. Kalau kita konversi, gitu ya, bagaimana ke bilangan desimal biasa? 1 tadi dikali 16. Lalu 9 dikali 16, ditambah 9 kali 16, ditambah 8 dikali 16, ditambah B kali 16. Jangan lupa pangkatnya. Kita tulis mulai dari yang paling kanan, dimulai dari pangkat 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi konversikan semua digit heksadesimal ke bilangan desimal tadi. Dalam hal ini kita menemui bahwa digit terakhir itu B, yang berarti angka 11 dalam bilangan desimal. Jangan lupa, berarti kita konversi dulu. Yang ada hurufnya kita rubah menjadi angka sesuai deret bilangan heksa tadi yang 16.
karena B ini posisinya di 11. Jadi 198B basis 16 itu sama dengan 4096 ditambah 2304 ditambah 128 ditambah 11. Hasilnya 6539 basis 10. Ini menandakan desimal. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.